Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Umum Poros Maritim Indonesia beserta Dewan Juri sekalian, patutlah kita kembali menpanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa jika pada hari ini lomba baca pidato dapat dilaksanakan pada hari ini. Jika demikianlah, biarkan saya memperkenalkan diri saya kepada Bapak Ibu Juri sekalian. Nama saya Melki Syagian, siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Jayapura, akan membacakan sebuah pidato untuk memeriahkan Hari Maritim Nasional. Dan selamat menyaksikan. Salam Cakrawala Samudra, sahabat maritim Nusantara. Selama ini kebudayaan Indonesia disetting dengan format kebudayaan agraris yang cenderung terpaku pada alam, yang membagi masyarakatnya pada sastra-sastra kekuasaan. Budaya tersebut sengaja dihembuskan oleh kaum penjajah untuk mencengkramkan kakinya di bumi Khatulistiwa. Masyarakat Indonesia dibuat lupa terhadap kekuatannya. Walhasil bangsa ini menjadi budak, kuli, dan buruh di negeri sendiri. Kehormatan mereka terampas. Masuk ke era kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai menata kembali untuk bisa mengembalikan jiwa keberanian dan melaksanakan pembangunan kelautan. Hal ini didasari kesadaran akan ancaman yang mungkin timbul karena faktanya wilayah laut Indonesia merupakan wilayah terbuka, sehingga dengan leluasa kekayaan laut Indonesia berpotensi dimanfaatkan bangsa lain tanpa ada kemampuan untuk melindungi. Para hadirin sekalian, pada masa Presiden Soekarno, letupan mengembalikan kejayaan bangsa maritim sedikit demi sedikit dihidupkan kembali. Salah satu pidato yang menjadi langkah tersebut disampaikannya pada saat membuka Institut Angkatan Laut IAL di Surabaya pada tahun 1993. Dalam pidatonya, Bung Karno berpesan, usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya, bukan menjadi jangos di kapal, bukan. Tapi bangsa pelaut yang arti seluas-luasnya, bangsa pelaut yang punya armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingin irama gelombang laut itu sendiri. Pada masa yang sama, meneruskan keinginan Presiden Soekarno untuk memberikan kembali negara maritim. Perdana Menteri Juanda membuat deklarasi yang sama-sama kita kenal dengan nama Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia. Semua kepulauan dan laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat. Demikianlah salah satu kutipan dari deklarasi. Kepada para hadirin sekalian, deklarasi ini membangun wawasan Nusantara yang bertujuan menyatukan wilayah Indonesia dalam satu kekuatan hukum untuk menghindari disintegrasi antar bangsa. Deklarasi Juanda mempunyai nilai yang sangat tinggi bagi persatuan dan persatuan bangsa. Berkat deklarasi Juanda, laut kini menjadi penghubung antar bangsa, antar pulau. Deklarasi Juanda menegaskan antara darat, laut, udara, dan seluruh kekayaan semua dalam kesatuan wilayah Indonesia. Untuk mengembalikan kejayaan laut Nusantara di atas, maka secara tegas dalam pidato pelantikan Presiden Republik Indonesia ke-7 di hadapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan, kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang menyusun peradaban sendiri, bangsa yang besar, yang kreatif, yang bisa ikut menyumbangkan peluang bagi peradaban global. Kita harus bekerja sekeras-kerasnya untuk mengambilkan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita terlalu lama memungi laut, memungi samudra, memungi selat dan teluk. Kini saatnya membaikkan semuanya, sehingga Jalaseva Cahayame di laut justru kita jaya. Sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali membahana. Pada hadirin yang terhormat,
berangkat dari semangat di atas demi mewujudkan Indonesia menuju poros maritim dunia dan bingkai kesatuan negara Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun nomor 16 tahun 2017 tertanggal 20 Februari 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia bahwa visi Indonesia untuk menjadi negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan peradaban kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Selanjutnya, dengan mengingat kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka kami punya visi, misi yang serta kehendak yang sama untuk bersepakat membentuk badan hukum yang kami namakan Gerakan Poros Maritim Indonesia yang disingkat dengan Geo Maritim Indonesia. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi perjuangan ini. Demikianlah itu yang saya bisa sampaikan. Dan Presiden Soekarno pernah berkata, tersebar melintasi lautan, mendiami pulau-pulau antar Pulau Madagaskar, Pulau Pasca di Amerika Selatan, melewati beribu-ribu mil, melewati samudra bahar yang amat luas sekali. Disitulah bersemayam sebenarnya bangsa Indonesia. Kita adalah bangsa pelaut. Jika demikianlah ada salah kata dan sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengucapkan selamat Hari Maritim Nasional. Maritim tangguh, Indonesia kuat. Dan terima kasih.